Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Milenia Rozi, NIM 2018-210-320. Di sini saya akan menjelaskan tentang international trade. Perdagangan internasional atau international trade dapat didefinisikan sebagai kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Misalnya, Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Prancis, Jepang, Cina, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Pada dasarnya, perdagangan dua negara meliputi ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor. Ekspor menjual atau mengirim barang ke luar negeri, sedangkan impor membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Yang selanjutnya ada Organisasi Perdagangan Internasional. Yang pertama ada WTO. WTO merupakan badan atau organisasi perdagangan dunia yang mengawasi segala bentuk aktivitas perdagangan dunia internasional. Tujuan didirikannya WTO adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya melalui perdagangan internasional yang lebih bebas. Yang selanjutnya ada AFTA. AFTA adalah salah satu jenis organisasi perdagangan internasional, namun tidak seluas WTO cakupannya. Jika WTO mencakup seluruh dunia, tapi jika AFTA anggotanya hanya dikhususkan untuk negara di kawasan Asia Tenggara. AFTA memiliki dua tujuan utama, yakni untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan untuk meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN dan dunia. Yang selanjutnya ada APEC. APEC merupakan salah satu organisasi yang berfokus pada kerjasama ekonomi di Asia Pasifik. APEC bertujuan untuk menguatkan atau mengkokohkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta mempererat komunikasi dan interaksi negara-negara di Asia Pasifik. Yang selanjutnya ada OPEC. OPEC merupakan salah satu jenis organisasi perdagangan dunia yang berfokus pada ekspor minyak. OPEC memiliki tujuan yaitu menyatukan kebijakan terhadap keberadaan minyak serta perdagangan minyak dan memenuhi segala bentuk kebutuhan minyak di bumi. Yang selanjutnya ada OECD. OECD merupakan salah satu organisasi yang bergerak dan menaungi segala bentuk upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk kerjasama dan pengembangan perekonomian. Yang selanjutnya ada NAFTA. NAFTA merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian perdagangan bebas yang menaungi negara-negara di bagian Amerika Utara. Yang selanjutnya ada penerapan dari pengenaan suatu tarif, terutama dalam bentuk bea masuk meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada pembebasan bea masuk atau tarif rendah, yaitu antara 0% sampai 5% yang dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital, seperti contohnya beras, mesin-mesin, alat-alat militer, dan lain-lainnya. Yang kedua ada tarif sedang antara 5% sampai 20% yang dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi dalam negeri. Yang ketiga ada tarif tinggi di atas 20% yang dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lainnya yang sudah cukup diproduksi dan di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok. Yang selanjutnya ada tarif sistem in international trade. Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang membantu daerah pabean, yaitu suatu daerah geografis di mana barang bebas bergerak tanpa dikenakan biaya cukai atau bea pabean. Tarif merupakan suatu batasan yang membatasi perbatasan perdagangan internasional. Di sini ada 3 jenis tarif. Yang pertama ada bea ekspor, yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain, digunakan untuk barang-barang yang keluar dari wilayah adat suatu negara memungut pajak. Yang selanjutnya bea transit.
yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut tujuan akhirnya adalah negara lain. Yang selanjutnya ada bea impor, yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu wilayah adat dengan ketentuan-ketentuan bahwa ketentuan negara tersebut sebagai tujuan akhir. Yang selanjutnya ada sistem tarif. Sistem tarif dalam ekspor dan impor digunakan untuk menentukan besarannya tarif yang berlaku ke setiap barang atau komoditi yang diperdagangkan secara internasional. Para pelaku perdagangan internasional, ekspor dan impor menggunakan pedoman berdasarkan sistem tarif yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya Matsal Nugroho, NIM 2018 dan 10605. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu sistem tarif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tarif tunggal. Tarif tunggal atau tarif satu kolom yaitu pengenaan satu tarif untuk satu jenis barang atau komoditi yang berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara mana saja tanpa terkecuali. Untuk yang kedua, tarif umum atau konvensional. Jadi dikenal juga dengan istilah berganda double column tarif, yaitu pengenaan suatu tarif untuk satu komoditi yang besar menyajikan tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara lain. Untuk yang terakhir, tarif preferensi. Jadi tarif ini yaitu tarif yang ditentukan oleh lembaga tarif internasional GATT yang persentasenya diturunkan bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi 0% yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diberlakukan dari negara-negara tertentu. Oleh karena itu adanya hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara pengekspor. Baik, yang selanjutnya itu pengertian dan cara perhitungan tarif. Yang pertama ada dasar nilai atau ad valorem, yaitu besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat persentase tarif dikalikan harga CIF dari barang-barang tersebut. Sebagai contoh, harga CIF satu barang adalah 100 US dan besarnya tarif bea masuk 10%, sedangkan kurs US 1 sama dengan 5.000 rupiah. Maka besarnya bea masuk yang dikenakan sebesar 10% kali 100 US kali 5.000 rupiah sama dengan 50.000 rupiah. Jadi dasar selanjutnya ada dasar jumlah barang atau ad spesifik, yaitu pungutan bea masuk yang disyaratkan pada ukuran untuk satuan tertentu dari barang impor. Jadi contohnya yaitu bea masuk yang dikenakan atas barang-barang atau komoditi seperti semen 3.000 rupiah per ton, sepatu 14.000 rupiah per pasang, piring 5.000 per lusin, jeruk 5,5 kg, VCR 250.000 per unit. Untuk selanjutnya compound tetis, yaitu pengenaan tarif yang merupakan kombinasi dari ad valorem dan ad spesifik. Jadi contohnya jenis barang tertentu dikenakan bea 10% ad valorem ditambah dengan 50.000 rupiah setiap unit. Untuk selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan sistem tarif. Jadi yang pertama ini dasar nilai, yaitu bersifat proporsional. Jadi keuntungannya yang pertama dapat mengikuti perkembangan tingkat harga atau inflasi dan ada diferensiasi harga produk sesuai kualitasnya. Untuk kerugiannya itu memberikan beban yang cukup berat bagi administrasi pemerintah, khususnya bea cukai karena memerlukan data dan rincian harga yang lengkap. Untuk dasar jumlah barang atau ad spesifik, yaitu bersifatnya regresif. Jadi keuntungannya itu mudah dilaksanakan karena tidak memerlukan rincian harga barang sesuai
kualitasnya. Terus untuk kerugian, pengenaan tarif dirasakan kurang atau tidak adil karena tidak membedakan harga dan kualitas barang. Baik, selanjutnya ada Documents and Incoterms for International Trade. Jadi Incoterms merupakan singkatan dari internasional komersial, dan secara etimologi ketiga kata ini memiliki sebagai pengertian. Yang pertama, internasional berarti internasional atau antar negara. Komersial berarti perdagangan atau berhubungan dengan perdagangan. Selanjutnya contohnya yaitu tarif biaya masuk jadi penghambat ekspor makanan dan minuman di Republik Indonesia. Jadi industri makanan dan minuman dalam negeri terus melakukan ekspansi ekspor ke berbagai negara, namun terhambat oleh berbagai faktor. Jadi salah satunya adalah tarif biaya masuk yang dipatok terlalu tinggi dan oleh berbagai negara tujuan ekspor. Seperti contohnya di Afrika yang memberikan tarif lebih baik pada negara-negara seperti Cina, karena mereka ada kerja sama GEPT atau Common Effective Preferential Tariff. Jadi kerjasama tarif ekspor antar pemerintah suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Isabel Alvarili Fortunato Gracena dengan NIM 2018-210817. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Incoterms. Yang pertama yaitu meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir dan importir. Yang kedua yaitu mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh importir dan eksportir. Dan terakhir yaitu memberi pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis Incoterms. Yaitu yang pertama ada EXW, nama tempat penyerahan. Jika di dalam kontrak terdapat keterangan EXW, maka pembeli akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan risiko yang mungkin akan terjadi saat barang diantar. Biaya yang ditanggung oleh pembeli termasuk biaya pengantaran dari gudang, penjual hingga tempat pembeli. Selanjutnya yaitu ada CIP atau Carrier Insurance Paid to. Dalam istilah CIP, penjual wajib membayar asuransi kargo dari resiko kerusakan dan kehilangan barang saat diantar. Selanjutnya ada FOB, Free on Board, merupakan istilah yang digunakan untuk pengiriman barang via laut. Selanjutnya ada CIF, Carrier Insurance Freight. Dalam CIF, penjual berkewajiban untuk bekerja sama dan membayar asuransi. Selanjutnya ada FCA, Free Carrier. FCA merupakan istilah yang banyak digunakan untuk segala jenis transportasi. CFR, Coast Freight. CFR merupakan ketentuan yang digunakan untuk pengiriman melalui jalur laut. Selanjutnya yaitu ada CPT, Carrier Paid to. CPT merupakan istilah yang digunakan untuk segala jenis model transportasi. Selanjutnya yaitu ada DAP, Delivered at Place. DAP merupakan ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu ada DAT. DAT Delivered at Terminal. DAT merupakan ketentuan yang dapat digunakan untuk segala jenis transportasi. Dan yang terakhir ada DDP, Delivery
Dated Price. Istilah DDP berfokus pada tanggung jawab penuh penjual mulai dari import clearance hingga pembayaran biaya masuk dan pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang International Commercial Term. Yang pertama yaitu alasan dibuatnya Incoterm oleh ICC. Ada alasan yang mendasari kenapa Incoterm dibuat. Alasan utama kenapa Incoterm diciptakan adalah perbedaan bahasa yang ada di dunia ini. Setiap negara sudah tentu memiliki bahasa kebangsaannya masing-masing. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah media penyampaian yang senada dan mudah dipahami oleh berbagai pihak. Oleh karena itulah Incoterm ini diciptakan. Keberadaan Incoterm ini kemudian menjadi salah satu sarana bagi para international trader untuk melakukan perdagangan dengan lebih mudah. Incoterm ini sendiri kemudian membuat proses perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien, karena istilah-istilah yang termasuk di dalamnya merupakan representasi dari sebuah proses, tokoh, keputusan dari berbagai aspek lain yang berkaitan dengan perdagangan di ranah internasional. Selanjutnya di sini saya akan memberi contoh dari Incoterm perdagangan internasional, yaitu saya mengambil jasa ekspedisi pengiriman barang dari luar negeri. Top Cargo, perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi pengiriman barang dari luar negeri ke Jakarta saja. Top Cargo meluncurkan top service baru yaitu KTU Express, yaitu menyediakan berbagai layanan jasa pengiriman paket ke luar negeri, mencakup semua aspek pengiriman melalui angkutan laut, darat, dan udara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.